Para Pandawa selalu ingat wejangan Maharishi Wedawyasa, sang resi agung yang menyampaikan nasihat agar mereka menggunakan waktu 12 tahun di hutan yang telah diskenario oleh keberadaan untuk mengembangkan jiwa dan meningkatkan kesadaran mereka. Pengembangan jiwa dan peningkatan kesadaran sangat penting untuk menghadapi perang Mahabharata secara fisik maupun perang batin yang setiap saat selalu berkecamuk di dalam diri setiap insan manusia selama hayat masih di kandung badan. Kala Arjuna pergi bertapa ke Gunung Indragila untuk memohon berkah senjata pamungkas dari Dewa Siwa, Bima melindungi saudara-saudaranya dan Drupadi dalam pengembaraan di hutan. Pada suatu hari, Drupadi menemukan bunga Saugandhi dan minta Bima mencarikan tanaman bunga yang sangat harum tersebut guna ditanam di hutan di tempat mereka tinggal. Puntadewa atau Yudhistira dan adik-adiknya ingin meluluskan permintaan Drupadi agar ia bisa tersenyum selama masa pengasingan ini. Bima sebagai yang terkuat menyanggupi akan mencarikan bunga harum itu. Bima mengikuti bau harum bunga dan naik ke atas gunung. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan kera raksasa berwarna putih yang sedang beristirahat. Bima minta sang kera menepi karena dia akan melewati jalan setapak tersebut. Sang kera sengaja menggoda dan menanyakan siapakah gerangan dirinya itu yang berani menyuruh seekor kera yang sedang beristirahat untuk menepi. Bima mengatakan bahwa dirinya adalah Bima, saudara kedua Pandawa yang juga disebut Bayu Putra, karena masih keturunan dari Batara Bayu yang menguasai angin. Bima juga mengatakan bahwa dia mempunyai saudara seekor kera, keturunan Batara Bayu di zaman Tetrayuga, bernama Hanuman yang menjadi idola para manusia. Oleh karena itu, Bima minta supaya sang kera segera minggir. Sang kera minta agar Bima memindahkan ekornya agar bisa lewat. Bima kesal bukan kepala. Ia merasa kekuatannya direndahkan. Oleh karena itu, ia mengangkat ekor si manusia kera dengan asal-asalan. Bima terheran-heran. Ternyata ekor si manusia kera itu sangatlah berat. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan ternyata ia masih tak sanggup menggerakkan ekor tersebut. Menggesernya saja, bahkan ia tak mampu. Ternyata Bima yang perkasa tidak sanggup memindahkan ekor sang kera. Keangkuhan dan kesombongan Bima hancur berkeping-keping. Baru kali ini Bima menyerah dan mengakui kekuatan sang kera. Wahai sang kera, aku mohon maaf atas kesalahanku yang memaksakan kehendakku. Mulai saat ini, aku tidak akan memaksakan kehendak kepada siapapun juga. Kemudian sang kera tertawa terkekeh. Bima, aku sudah menunggumu 5.000 tahun untuk bertemu denganmu. Akulah Hanuman saudaramu. Kemudian Hanuman memeluk Bima dan Bima sangat terharu bertemu saudaranya, sang putra Bayu. Hanuman memberi petunjuk pada Bima bagaimana menjalani hidup dengan penuh pengabdian dan perlunya yakin kepada diri sendiri. Hanuman memberi nasihat agar Bima berjuang menegakkan dharma tanpa pamrih dan perlunya menemukan jati diri sehingga kita tidak akan goyah dengan berbagai perhara ataupun kegelapan dunia. Hanuman mengajari Bima tentang ketakterbatasan dalam diri manusia. Hanuman memfokuskan semua energinya untuk melakukan bakti kepada Sri Rama. Kemudian karena rasa kebahagiaan dalam melakukan bakti tersebut, maka Hanuman bebas dari kecapean fisik.
Semua yang dilakukan Hanuman hanyalah untuk menyenangkan Sri Rama. Egonya telah dilampaui. Hanuman adalah Bhakta, penyembah yang sempurna. Hanuman melakukan bakti yang murni. Hanuman membantu membuat jembatan ke Alengka, berkelahi dengan para raksasa, mencari tanaman obat untuk Laksmana, dan dia bekerja tanpa pamrih pribadi. Dan semata-mata segala perbuatannya hanyalah untuk menyenangkan Sri Rama. Oleh karena tindakan-tindakannya, Hanuman dikaruniai usia ribuan tahun. Dia akan hidup selama kebesarannya masih disuarakan di dunia. Hanuman menghubungkan antara seorang Bhakta, penyembah dengan yang dewasa. Hanuman bertugas melayani, melindungi, dan memberi inspirasi kepada para Bhakta, penyembah yang